Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Cacarino Gilbrani Anwar. NIM saya 131220037. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai adanya Rohingya dalam ketentuan dalam Konvensi 1951. Apakah Indonesia itu wajib meratifikasi? Tentu saja hal ini dapat dijelaskan bahwasanya Rohingya itu adalah bentuk dari persengketaan dari luar, di mana apabila kita mengacu pada Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 tidak ada mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara asing, akan tetapi adanya pasal yang melindungi tentang warga negara Indonesia. Jadi lantas apakah Indonesia wajib ratifikasi? Tentu kelompok satu menolak, yaitu kontra. Kenapa demikian? Karena apa? Di dalam pasal Konvensi 51 terdapat pasal-pasal yang sekiranya sulit untuk diterapkan di dalam Indonesia. Contohnya yaitu itu tadi pasal perlindungan terhadap warga negara asing, yang dimana perlindungan tersebut harus diberikan hak layak hidup, hak bebas, hak makan. Sedangkan Indonesia ini dalam mengatur warga negara Indonesianya masih keadaan kesulitan. Contohnya yaitu angka pengangguran. Di dalam pasal Konvensi 51 diatur juga terhadap pekerjaan, di mana dana negara ikut digelontorkan di dalam warga negara asing, yaitu pengungsinya. Sedangkan Indonesia ini dalam keadaan masih urgent. Pengangguran masih banyak di mana-mana. Nah, akan tetapi lantas ya itu tadi, kelompok kami menolak adanya Rohingya tersebut, karena di sisi lain kita harus menjunjung tinggi warga negara Indonesia kita sendiri sebelum ada warga negara asing. Oke, mungkin sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Tenri Kita Putri dengan NIM 131220029 dan rekan saya Kesyani Musakila dengan NIM 131220005. Berikut kami akan memaparkan opini kami tentang Konferensi 51. Konvensi 51 mungkin merujuk pada Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum internasional untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memberikan pedoman tentang bagaimana negara-negara harus menangani situasi pengungsi. Dalam konteks Indonesia, analisis mengenai apakah Indonesia perlu melakukan ratifikasi Konvensi 51 melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor. Perlindungan hak asasi manusia. Ratifikasi Konvensi 51 dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia pengungsi di Indonesia. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara-negara dalam memperlakukan pengungsi. Dan yang kedua, kerjasama internasional. Ratifikasi Konvensi 51 dapat meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam menangani pengungsi. Yang ketiga, tanggung jawab global. Ratifikasi Konvensi 51 dapat menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tanggung jawab global sebagai menangani krisis pengungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Namun, ada juga beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan ratifikasi. Yang pertama, kapasitas dan sumber daya. Indonesia perlu mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan ketentuan Konvensi 51. Ratifikasi konvensi ini akan mengharuskan Indonesia untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang sesuai, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi. Yang kedua, konteks regional. Indonesia perlu mempertimbangkan konteks regional dalam mengambil keputusan ratifikasi. Ada perluasan diskusi mengenai kerangka kerja regional seperti Konvensi Pengungsi ASEAN atau kerangka kerja penanganan pengungsi Rohingya yang juga relevan dalam konteks Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ketiga, keamanan nasional. Ratifikasi Konvensi 51 juga harus mempertimbangkan keamanan nasional. Indonesia perlu memastikan bahwa proses pengungsi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Analisis mengenai apakah Indonesia perlu melakukan ratifikasi Konvensi 51 membutuhkan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pengungsi itu sendiri.
keputusan ratifikasi harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, saya Marcelino Carlos Putra Ripsi ingin menyampaikan pemaparan analisis saya mengenai fakta hukum apakah Indonesia wajib menampung pengungsi dari Rohingya. Fakta hukumnya adalah bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 51 dan Protokol 67 tentang pengungsi, yang dimana konsekuensinya adalah Indonesia tidak harus mentaati peraturan-peraturan yang diatur dalam Konvensi 51 dan 67 tentang pengungsi. Intinya Indonesia tidak wajib untuk menampung pengungsi dari Rohingya. Saya berpendapat bahwa jika yang menjadi masalah bahwa di dalam konstitusi kita menjunjung tinggi kemanusiaan, saya berpendapat bahwa pemerintah harusnya mempertimbangkan kepentingan nasional terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat menolak keras sikap pemerintah untuk menampung pengungsi dari Rohingya, khususnya rakyat Aceh yang sangat menolak keras karena dianggap pengungsi dari Rohingya sangat meresahkan. Pemerintah Aceh juga sangat dibebani dengan adanya pengungsi dari Rohingya karena jadinya pemerintah Aceh harus mengasih makan, mengasih penampungan, yang dimana Aceh sendiri adalah salah satu kota termiskin di Indonesia. Jadi pendapat saya harusnya pemerintah fokus dulu kepada kepentingan nasional, karena di dalam Indonesia sendiri pun banyak rakyat-rakyat masih kelaparan, banyak pengangguran, banyak pelanggaran HAM yang harus diselesaikan juga. Seperti yang kita tahu di Papua adanya kelompok KKB yang sedang beradu kontak senjata dengan TNI Polri. Menurut saya pemerintah Indonesia harusnya fokus kepada masalah itu dulu. Jadi inti dari pendapat saya adalah saya ingin pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menyarankan pemerintah Indonesia untuk fokus kepada kepentingan nasional terlebih dahulu, karena masih banyak PR-PR yang belum pemerintah kita selesaikan di dalam negeri ini. Sekian dan terima kasih. Jadi pendapat saya di sini yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengatur perlindungan warga negara asing adalah tidak sepenuhnya benar. Perlindungan warga negara yaitu melalui ketentuan pasal 28I ayat 4 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama oleh pemerintah. Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang, termasuk warga negara asing. Oleh karena itu, negara, terutama pemerintah, berkewajiban untuk melindungi. Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang, terutama warga negara asing. Oleh karena itu, negara, terutama pemerintah, berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang, termasuk warga negara asing. Berdasarkan ketentuan pasal 28I ayat 4, maka perlindungan warga negara asing di Indonesia dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan praktik-praktik yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Satria dengan NIM 13122000084. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang pengungsi Rohingya. Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut pasal 3 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka
dan pengungsi dalam pasal 26 Undang-Undang 37/1999 disebutkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Walaupun Indonesia memiliki hukum positif tentang pengungsi berdasarkan laman UNHCR, Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Lantas mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967? Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Pertama, perlu diketahui bahwa jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi 1967. Misalnya, Pasal 4 kebebasan beragama, dan Pasal 17 hak untuk bekerja dan menerima upah, dan Pasal 21 hak untuk memiliki rumah, dan Pasal 22 hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain-lain. Secara yuridis, bagi Indonesia, ada beberapa pasal dalam konvensi yang dinilai sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, Pasal 17 Konvensi 1951 menuntut negara pihak memberi pekerjaan bagi para pengungsi. Di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cenderung tinggi. Kemudian dalam Pasal 21 Konvensi 1951 terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi, padahal masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, terdapat daerah-daerah Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, terdapat ketentuan lain dari beberapa pasal Konvensi 1951 yang jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berpotensi menimbulkan kesengajaan bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan itu tersebut ada pada Pasal 22 dan Pasal 4. Mungkin sekian dari tanggapan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.